Kita sekarang tinjau opsi ketiga. Nah, pada opsi ketiga ini, kita akan membeli bond yang expirednya itu dalam 2 tahun. Karena yield rate-nya itu lebih tinggi nih, 3%. Ya, harusnya lebih murah. Nah, kita coba beli 100 bond dulu. Kalau kita beli 100 bond, tadi harga persatuannya itu adalah 942,6. Karena kita beli 100, berarti kita harus mengeluarkan uang sebesar 94.260. Dan dalam 2 tahun, kita akan dapatkan purchase 100.000 ya. Nah ini untuk 1 tahun ke depan ya terserah, kita bisa investasikan atau apa gitu. Jadi kita dapat uang lebih sih intinya gitu. Tapi ini kan mahal ya, 94.000. Ada nggak opsi yang lebih murah? Kita coba, kita beli 99 bond aja. Ya, berarti uang yang harus kita keluarkan sekarang jadi lebih murah. Jadi cuma 93.371,4. Nah dalam 2 tahun, nah, karena kita cuma punya 99 bond, berarti dalam 2 tahun kita cuma punya 99.000. Nah, ini bisa kita investasikan nih untuk 1 tahun ke depan. Supaya ujung-ujungnya bisa dapat 100.000 sih tujuannya. Nah, kalau kita investasikan dengan bunga efektif I ini, jadi tergantung dari I. Kalau I-nya cuma 1%, tahun depan kita belum dapat 100.000, kita baru dapat 99.910. Kalau I-nya 3%, nah, kita dapat nih 100.000, yaitu sebesar 101.970. Nah, kalau I-nya 5%, kita dapat 103.950. Nah, masih bisa lebih murah nggak? Bisa. Kita coba yuk, 98 bond. Harga yang harus kita keluarkan adalah 92.374,8. Nah, dalam 2 tahun, kita pasti dapat 98.000. Nah, kemudian di tahun terakhir kita investasikan. Nah, kalau I-nya 1%, tahun depan itu kita akan dapatkan cuma 98.980. Belum dapat nih. Kalau 3%, kita persis dapat 100.940. Kalau I-nya 5%, kita akan dapatkan 102.900. Oke. Jadi kalau kita beli bond yang expirednya 2 tahun, harganya lebih murah nih. Kita cukup mengeluarkan uang, misalkan kita beli 98 bonds ya. Kita cukup mengeluarkan uang sebesar 92.000, jauh dari budgetnya si perusahaan 94.000. Nah, dalam 2 tahun kita pasti dapat 100.000 asalkan yield rate di tahun terakhir itu setidaknya 3%. Ya. Nah, jadi opsi 3 ini tidak terimunisasi dengan baik gitu. Karena dalam 2 tahun pertama terimunisasi, tapi dalam tahun terakhirnya itu tidak terimunisasi karena yield rate-nya itu mempengaruhi apa yang akan kita dapatkan di akhir. Jadi ini tidak terimunisasi opsi 3 ini tuh, portofolio yang tidak terimunisasi. Sekarang kita tinjau opsi keempat. Nah, di opsi keempat ini kita akan membeli bond yang expirednya 4 tahun. Nah, tapi kan kita butuh uangnya dalam 3 tahun. Gimana caranya? Ya udah, kita simpen bondnya itu selama 3 tahun, terus kita jual gitu ya. Oke, jadi, nah kita butuh beli berapa sih gitu? Karena kan bond yang 4 tahun ini baru 4 tahun sampai 10, 100, kan bond ini harganya face value-nya kan 1.000 di tahun keempat, tapi kalau di tahun ketiga belum tentu 1.000. Oleh karena itu kita harus belinya itu lebih dari 100 bond. Nah, berapa kita belinya? Ya kita perkirain aja nih, uang kita kan 94.000 ya. Nah, harga bond kita kan 88, harga bond kita satu lembarnya itu 49. Nah, ini sekitar 105,8. Berarti kita beli sekitar 105. Nah, 105 bonds. Nah, harga per lembarnya kan 88,49, berarti kita butuh uang sebesar 93.291,45. Ya. Nah, oke. Dalam 3 tahun, kita akan jual bond tersebut gitu ya. Nah, berapa jualnya? Kita tergantung dari yield rate di tahun ketiga sampai tahun keempat gitu. Periode 3 sampai 4. Nah, karena kita punya 105 bond, berarti kita bisa jual ke si pembeli, kita janjikan ke si pembelinya itu, nih dalam tahun depan kamu akan dapat 105.000 nih. Nah, berarti harga jualnya itu berapa? Tergantung dari yield rate saat itu gitu. Jadi kalau yield rate-nya 1% lagi-lagi, harga jualnya itu
cukup mahal, 103,960,4 ya. Nah, kalau yield rate-nya itu 3%, harga jualnya 101,947,1. Kalau harga jualnya kalau yield rate saat itunya 5%, harga jualnya malah murah, 100.000. Nah, jadi kalau kita beli 105 bond, ini harganya nih, dan dalam 3 tahun kita pasti mendapatkan 100.000 nih. Kapanpun, apapun yield rate-nya. Jika ada yang mau beli, itu juga ya. Bisa lebih murah nggak? Kita coba yuk. Kita cuma beli 104 bonds ya. Nah, kalau kita beli 104 bonds, nah ini modal kita nih 92.402, dan dalam 3 tahun bond tersebut harus kita jual nih. Nah, jika yield rate-nya 1%, bond tersebut bisa kita jual dengan harga 102.000. Jika yield rate-nya 3%, bond tersebut kita bisa jual dengan harga 100.970. Dan jika yield rate-nya 5%, bond tersebut bisa kita jual dengan hanya 99.047. Nah, jadi lagi-lagi uang yang kita dapatkan nih di tahun ketiga itu tergantung dari yield rate-nya. Jadi oleh karena ini, portofolio pada opsi 4 ini juga tidak terimunisasi. Nah, berikut ini ada summary ya. Opsi 2, opsi 3, dan opsi 4. Opsi 1 tidak akan saya tulis karena mahal ya. Nah, opsi 2 itu untuk mendapatkan 100.000 dalam 3 tahun, modal kita 94.000 ya. Di opsi 3, untuk kita belinya 98 bonds ya, asumsinya 98 bonds, untuk bisa mendapatkan 100.000, modal kita 92.000, asalkan yield rate-nya itu minimal 3%. Ya. Nah, kemudian untuk opsi 4, modalnya sekitar 92.402. Nah, untuk bisa mendapatkan 100.000 dalam 3 tahun, yield rate-nya itu maksimalnya 3%. Ya. Maksimalnya 3%. Jadi kalau di atas itu, kita nggak akan dapat 100.000. Ya. Jadi ini maksimal, kalau di sini dia minimal. Nah, lagi di sini, di ketiga contoh ini, 3 opsi ini, harusnya udah dapat bayangan ya, bahwa opsi mana yang portofolio mana yang terimunisasi dan portofolio mana yang tidak terimunisasi. Karena portofolio yang tidak terimunisasi itu tergantung dari perubahan yield rate. Ada risiko perubahan yield rate.